Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinivia Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara setup data dan mengolah bukti transaksi pada program Akurat versi 5. Dimulai dari membuat data perusahaan baru dengan cara mengimport data form Excel seperti berikut. Setelah selesai, kemudian kita menuju buka data perusahaan. Setelah itu, pilih lokal dan pilih folder yang akan di-upload sebagai data langkah 1 sampai 20. Lalu kita daftar, klik di pengguna dan kata kunci supervisor, kemudian klik OK. Kita akan membuat nomor seri barang dengan cara klik aktivitas, barang dan jasa, kemudian pencatatan nomor serial. Ketik nomor seri pada kolom yang tersedia, kemudian klik tambah dan klik juga buat nomor baru jika nomor tidak ada. Kemudian klik tombol tambahkan, seperti terlihat pada gambar berikut, dan klik OK. Lakukan dengan cara yang sama untuk menginput data serial number. Setelah nomor seri semua telah terinput, terlihat daftar penginputan nomor seri yang sudah dibuat seperti berikut ini. Setelah nomor berhasil diinput semua, terlebih dahulu melihat posisi neraca saldo yang dihasilkan agar dapat dibandingkan dengan neraca saldo yang terdapat pada halaman sebelumnya. Dengan cara klik laporan, klik daftar, pilih buku besar, kemudian neraca saldo klasik. Kemudian pilih atau ketik periode tanggal yang sesuai dengan periode cut-off yang terdapat pada informasi awal perusahaan sebelumnya. Dan klik juga tanda checklist termasuk saldo 0, kemudian klik OK. Selanjutnya, lakukan penyesuaian nilai pada akun opening balance equity karena akun ini tidak terdapat pada ilustrasi kasus PT Adikarya. Jadi, akun ini harus dihilangkan dengan cara menjadikan nilai pada akun ini menjadi 0. Yang kedua, dengan menghapus akun tersebut bila sudah bernilai 0. Caranya, klik 2 kali pada nilai opening balance equity sehingga akan tampil seperti halaman berikut. Klik 2 kali pada angka 3 juta, kemudian tampil ke halaman jurnal. Lakukan pergantian akun dari 31.002 opening balance equity menjadi 3.201 dengan akun laba ditahan dan klik simpan tutup. Lakukan dengan cara yang sama untuk di posisi debit maupun kredit. Selanjutnya, proses closing akhir bulan. Untuk melakukan penyusutan, klik aktivitas, periodik, proses akhir bulan. Sehingga akan tampil kotak konfirmasi akhir periode seperti pada gambar berikut. Pastikan periode yang akan dipilih adalah bulan April 2017. Kursnya adalah nilai 13.138 dan klik OK. Akurat membutuhkan waktu beberapa saat untuk melakukan proses akhir bulan. Setelah selesai akan tampil kotak informasi berikut dan proses akhir bulan telah selesai. Kemudian klik OK. Kita akan menginput transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan cara penyelesaian dengan klik menu kas bank, pilih pembayaran, lalu isi data berikut ini sesuai dengan transaksi pada dokumen. Setelah data sudah terisi semua, lalu klik simpan dan baru atau simpan dan tutup. Selanjutnya, input transaksi penerimaan penjualan. Dengan cara klik penjualan, pilih menu penerimaan penjualan,
dan isi data sesuai dengan bukti transaksi pada dokumen. Selanjutnya, kita akan menginput transaksi penjualan. Klik daftar, pilih daftar lain, kemudian kita pilih batasan komisi. Nah, pada tabel di sini kita belum mempunyai batasan komisi. Kemudian, kita bisa setting sendiri dengan cara pilih persiapan, preferensi, kemudian pilih fitur, dan checklist di KTS di gudang dapat kurang lebih 0, checklist pakai penjual, dan checklist gudang per barang. Lalu kita cek dengan klik daftar, pilih daftar lain. Nah, di sini kita sudah ada batasan komisi. Kemudian klik. Untuk tahap pertama, klik baru dan isi data tersebut yang ada pada contoh di bawah di data umum. Ulangi dengan cara yang sama untuk kode komisi kedua. Tahap kedua yang harus dilakukan adalah pembuatan nama salesman atau penjual dan menentukan kode komisinya dengan cara klik daftar, klik penjual, klik baru, isi nama depan atau nama belakang, dan pilih kode komisi dengan mengklik 2 kali seperti berikut ini, dan kemudian klik OK. Lakukan dengan cara yang sama untuk Anton dan Sally. Selanjutnya, input bukti penjualan tunai. Untuk tahap pertama, membuat faktur penjualan, pilih menu penjualan, klik faktur pajak penjualan, pelanggan diisi dengan pelanggan tunai nilai rupiah, invoice nomor, dan invoice data diisi sesuai dengan dokumen. Setelah data tersebut sesuai dengan dokumen, perhatikan apakah nilai subtotal, PPN, dan total invoice sudah sama dengan dokumen. Kalau sudah sama, untuk tahap pertama telah selesai. Kemudian kita ke tahap kedua, yaitu pembayaran faktur penjualan. Klik bayar, isi nomor formulir sama dengan nomor invoice, isi payment date, check date, sama dengan tanggal invoice. Pastikan kotak bayar sudah terchecklist. Kemudian, klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Pada invoice sebelumnya yang sudah dibayar akan terlihat tanda sudah dibayar, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Selanjutnya, input bukti pesanan penjualan dari penawaran. Dengan langkah penyelesaian, klik menu penjualan, pilih pesanan penjualan, order by pilih pelanggan sesuai dokumen, klik tombol penawaran, checklist nomor transaksi, kemudian klik OK. Setelah input nomor PO dan nomor SO sesuai dengan dokumen, isi SO date dan ship date sesuai dokumen. Pastikan salesman dan termin sudah sesuai dokumen. Dan pastikan subtotal, PPN, dan total order sama dengan dokumen. Kemudian klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Selanjutnya, kita akan menginput bukti penerimaan penjualan atas saldo awal piutang dengan potongan. Dengan langkah penyelesaian, pilih menu penjualan, kemudian klik penerimaan penjualan, pilih penerimaan pelanggan sesuai dengan dokumen, isi nomor form sesuai dengan dokumen, isi payment date dan check date. Pilih invoice yang akan diterima pembayarannya yaitu tanggal 7 Mei 2017. Pastikan nilai diskon sesuai dengan dokumen yang tertera yang berasal dari faktur. Klik kanan pada kolom total diskon, pilih diskon atau info rate off. Perhatikan tulisan jumlah pada diskon anjuran. Ketik nilai diskon anjuran pada jumlah diskon. Pilih akun diskon potongan penjualan, kemudian klik OK. Klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Selanjutnya, menginput bukti retur penjualan. Klik penjualan, pilih retur penjualan, pilih pelanggan sesuai dokumen, isi nomor retur dan tanggal retur sesuai dokumen.
pilih invoice yang akan diretur. Pilih barang yang akan diretur, konfirmasi jumlah barang yang akan diretur, dan pastikan subtotal, PPN, dan total faktur sesuai dengan dokumen. Kemudian, klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Selanjutnya, input bukti pembelian tunai non-persediaan. Dengan langkah penyelesaian, klik pembelian, pilih faktur pembelian, pilih pemasok tunai, dan isi data sesuai pada gambar berikut ini dengan sesuai yang ada pada dokumen. Lalu klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Selanjutnya, kita akan menginput bukti stock of name persediaan. Dengan langkah penyelesaian, klik daftar, persediaan, pilih barang per gudang. Agar dapat menyesuaikan posisi stok berdasarkan komposisi yang ditetapkan manajemen, dapat dilakukan dengan cara pindah barang seperti berikut ini. Pilih menu persediaan, kemudian pilih pindah barang, kemudian isi data sesuai dengan dokumen, dan lakukan dengan cara yang sama untuk setiap barang sehingga menjadi komposisi sesuai dengan dokumen memorial persediaan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan menginput bukti pembelian aset tetap. Langkah penyelesaian, pilih menu pembelian, klik faktur pembelian, isi data tersebut sesuai dengan dokumen. Pastikan subtotal, PPN, dan total sama dengan dokumen transaksi. Lalu klik simpan dan baru atau simpan dan tutup. Selanjutnya, kita akan menginput bukti transaksi revaluasi aset tetap. Langkah penyelesaiannya dengan cara klik aset tetap, pilih daftar aset tetap, klik dan pilih aset tetap yang akan direvaluasi, klik 2 kali, klik tab revaluasi, isi data revaluasi aset tetap, tanggal revaluasi, akun laba rugi, umur setelah revaluasi. Setelah semua transaksi diinput, tahap selanjutnya adalah melakukan proses closing akhir bulan Mei 2017. Klik aktivitas, pilih periodik, kemudian proses akhir bulan. Isi periode akhir bulan yaitu Mei 2017 dengan nilai tukar faktur sesuai dengan yang ada di dokumen. Setelah itu klik OK. Setelah proses akhir bulan selesai, klik OK. Data terakhir yaitu menganalisa rekening koran dengan cara pilih menu kas bank, rekonsialisasi bank, pilih akun bank, ketik saldo akhir bank sebagaimana yang tertera pada rekening koran bank. Ketik tanggal rekonsialisasi per 31 Mei 2017. Kemudian klik tab cek semua. Setelah tab cek semua diklik, maka terlihat selisih saldo. Hal ini merupakan perbedaan antara catatan di bank dengan catatan pembukuan bagian akuntansi perusahaan. Dapat dilakukan pembandingan transaksi yang tercatat di rekening koran dan catatan perusahaan, sehingga ditemukan perbedaan transaksi tersebut, yaitu transaksi biaya administrasi bank, pendapatan jasa giro, dan pajak atas bunga. Klik tombol pada deposit untuk pendapatan jasa giro, pilih akun pendapatan lain-lain, dan ketik nominal sesuai dengan rekening koran. Kemudian klik simpan dan tutup. Langkah kedua, klik other payment untuk biaya administrasi, pajak atas bunga, dan bea materai. Pilih akun beban lain-lain, ketik nominal sesuai dengan rekening koran, kemudian klik simpan dan tutup. Ulangi kembali proses rekonsiliasi bank tersebut seperti sebelumnya, sehingga selisih saldo menjadi 0. Kemudian klik simpan dan tutup atau simpan dan baru. Berikut adalah video mengenai Akurat versi 5 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.